Selamat pagi saudaraku. Di dalam berdoa kita perlu kesatuan daripada pendoa. Janganlah kita di dalam berdoa ada masalah hubungan-hubungan di antara kita. Kita harus luruskan hati kita. Kita harus perbaiki hubungan satu dengan yang lain supaya Allah boleh mendengar apa yang kita doakan dan kita boleh mengalami mukjizatnya ya. Mari kita lihat firman Tuhan. Saudaraku, saya kasih judul itunya firmannya adalah kesatuan yang dibangun. Mari saudaraku kita lihat firman Tuhan. Kita lihat bagaimana Korah ini menghancurkan kesatuan ada bangsa Israel gitu ya, sehingga Allah tidak menyukai cara-cara seperti ini. Mari kita lihat dari Bilangan 16 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semua orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah dia. Ada yang dirasakan oleh siapa? Oleh Korah ini dan teman-temannya. Dia mengajak teman-temannya. Dia protes sama Musa sebagai orang yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel menuju Kanaan. Dia nggak senang, pikirnya cuma dia aja sih yang boleh seperti Musa, maka dia protes sama Musa. Saudaraku, di sini kita mau belajar tentang hubungan-hubungan anak Tuhan harus dijaga, saudara. Kita harus menjaga hubungan kita satu dengan yang lain untuk menghasilkan kuasa yang besar di dalam Tuhan. Doa membutuhkan kesatuan di dalam Tuhan. Hari ini kita harus buang kalau ada masalah kita dengan siapapun dari antara kita. Doa membutuhkan kesatuan di dalam Tuhan. Kadangkala ada sebagian orang, atau pribadi ataupun kelompok mengajak orang lain seperti Korah dan mengajak banyak orang untuk melawan Musa. Jadi ada pribadi ataupun kelompok mengajak untuk memberontak terhadap otoritas yang ditetapkan di gereja, sengaja atau tidak sengaja. Hati-hati ya saudaraku dengan rumor-rumor negatif yang dibuat di antara kita. Itu sangat merusak kesatuan gereja Tuhan. Korah melakukan itu dengan mengajak orang lain untuk melawan Musa. Allah tidak menyukai hal seperti itu. Karena itu merusak dan memecah belah hubungan antara sesama jemaat dan hamba Tuhan. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan harus dibangun dengan baik. Supaya doa kita menghadirkan kuasa Tuhan. Nah, kita lihat firman Tuhan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Kita coba lihat ya. Dari firman Tuhan, dia berkata demikian di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di
ada di tengah-tengah mereka. Betapa kesatuan itu sangat penting, saudara, untuk menghadirkan Tuhan. Nggak mungkin ada di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi di situ ada permasalahan, ada hubungan-hubungan yang jelek di antara. Saudaraku, mari kita bangun bersama kesatuan dalam Tuhan Yesus Kristus. Buang segala pembicaraan yang menghadirkan perpecahan. Dengar nasihat firman Tuhan tentang kesatuan jemaat Tuhan. Firman Tuhan menasihatkan pagi hari ini seperti ini, saudaraku. Di Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan minta kita sama-sama punya pikiran Kristus di dalam hati kita. Jadi saudaraku, apa yang dibangun oleh Korah jangan ada di antara kita. Kehancuran dialami oleh Korah dan pengikutnya. Mengerikan sekali. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk tetap dalam persekutuan. Atau bahasa itunya koinonia. Sehati sepikir, seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara jemaat. Sama di gereja GKKD juga demikian adanya. Kita harus sehati sepikir, seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kita. Berdoa memerlukan kesatuan. Mari saudaraku, kita sekarang akan berdoa bersama-sama. Kita buang yang tadi saya katakan tadi. Kita harus pelihara kesatuan di dalam jemaat Tuhan. Mari kita berdoa.